Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak satu tindakan yang menakjubkan yang bisa membuat kita terhubung dengan Allah? Ya, itu adalah doa. Doa adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Terbukti dari kita berdoa dalam sholat, kita berdoa sebelum dan sudah makan, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum dan sudah wudhu, kita berdoa. Dan masih banyak lagi. Jadi doa itu emang sepenting itu. Yang bahkan untuk aktivitas sederhana pun, kita punya doa spesifiknya yang bisa kita baca. Itulah kenapa banyak doa para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan aku yakin setiap dari kita pasti pernah berdoa. Dan dalam berdoa itu kita pasti pernah ada di titik, kenapa sih Allah gak menjawab doaku? Kenapa aku gak mendapatkan apa yang aku minta? Kenapa masalahku justru semakin memburuk? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin mengganggu pikiran kita dan membuat kita kecewa, selalu menyerah untuk berdoa. Jadi di sini aku mau mengajak kalian untuk memperbaiki perspektif kita tentang doa dengan renungkan sikap nabi-nabi kita ketika mereka memohon kepada Allah. Kisah pertama ada dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, beliau melarikan diri dari Mesir karena beliau dicari-cari sebab kasus pembunuhan. Beliau pergi jauh-jauh ke Madian, di mana beliau kemudian terisolasi dalam kondisi yang jauh dari dia tunawisma, nggak punya makanan, sendirian di gurun pasir. Namun itu sama sekali nggak menghalangi Nabi Musa untuk membantu dua perempuan yang tanpa sengaja ia temui di Madian untuk memberi minuman pada binatang ternak mereka, karena di sekitar sumur banyak sekali laki-laki. Setelah membantu kedua perempuan tersebut, beliau duduk kembali di tempat yang duduk. Setelah beliau duduk di bawah pohon, beliau mengucapkan sebuah doa yang manjur, doa yang sangat luar biasa, yang saking menakjubkannya, Allah jadikan doa ini bagian dalam Al-Quran. Lalu kita ingat, saat itu Nabi Musa sendirian, gak ada jamaah di belakangnya, dan gak ada yang mengaminkan doa beliau. Doa ini dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhan, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Mengindikasikan bahwa beliau menghargai apa yang Allah beri, bahkan ketika nggak punya apapun. Karena anzalta itu frase dalam bentuk lampau, dan beliau menyatakan kondisinya sebagai fakir, menandakan beliau nggak punya apapun dan Allah satu-satunya yang memberi Nabi Musa segala hal yang sangat ia butuhkan. Beliau mensyukuri termasuk kesempatan membantu dua orang perempuan tadi, karena beliau bersadar setelah tidak sengaja membunuh orang di Mesir. Disinilah hukum Al-Quran berlaku. Kalau kita bersyukur, Allah akan kasih lebih. Dan tahu nggak apa yang Allah kasih buat Nabi Musa? Ketika setelah doa pendek, dalam dan tulus itu keluar dari lisan beliau, biiznillah, beliau mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, pernikahan, dan status imigrasi. Masya Allah. Dan kisah kedua ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa tentang keinginannya memiliki anak. Beliau berkata, Qala Rabbi inni wa hanna atmu minni
wasita'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku dipenuhi oleh uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Tuhanku. Surat Maryam ayat 4. Ini indah banget. Zakaria mengadu betapa beliau sudah tua, rambutnya yang beruban, tulangnya yang melemah, dan segala keringkihannya. Namun faktanya adalah sampai di usia itu, beliau masih berharap dan berdoa kepada Allah untuk menganugerahkan beliau dan istrinya keturunan. Jelas ini bukan kali pertama beliau meminta, tapi beliau bilang, wala akum bidu'aika rabbi syakiya. Aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Tuhanku. Syaki itu kebalikan dari sukacita. Syaki itu duka, kesedihan, depresi, dan suasana hati yang buruk, baik jangka pendek atau jangka panjang. Dan itu punya makna terburu-buru. Pernyataan ini mengajarkan kita sesuatu bahwa benar-benar harus ada yang kita renungkan. Pertama, ketika kita berdoa, kita itu sebenarnya sedang minta ke siapa? Ya, kita sedang minta ke Allah. Kita bicara tentang Allah. Allah yang memberi kita oksigen, Allah yang memberi kita kemampuan untuk bernafas, memberikan kita kemampuan untuk melihat, mendengar, berbicara, jantung kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh anggota badan kita. Ini semua bukan mesin otomatis. Allah yang membuatnya berfungsi. Allah menyediakan untuk kamu dan untuk aku siang dan malam di setiap detik. Bisa bayangin gak kalau kita harus berdoa dulu setiap kita pengen bicara? Kita harus berdoa biar Allah kasih kemampuan kita buat bicara. Kan gak mungkin banget kan. Dan setelah semua kenikmatan itu, coba tebak apa yang kita lakukan. Sering banget kita satu-satunya waktu di mana kita menuju Allah, satu-satunya waktu di mana kita ngobrol sama Allah adalah saat kita merasa butuh atau merasa kehilangan sesuatu yang menurut kita penting. Baru kita meluangkan waktu untuk Allah, baru kita ngobrol sama Allah. Sementara itu kita lupa kalau selama ini Allah terus-menerus memberi apa yang kita butuhkan. Tapi ketika kita punya seorang di hidup, mungkin itu ibu, ayah, guru, sahabat, kita akan merasa malu untuk gak menghargai atas apa yang mereka lakukan dan mengeluh ke mereka. Dan sekarang ini Allah kulla yaumin huwa fil syan. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Artinya apa? Setiap waktu Allah terus berada dalam kesibukan, mengatur dan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan makhluknya. Jadi poin penting pertama di sini adalah sebelum kita mengeluhkan kenapa Allah nggak mengabulkan sesuai apa yang kita mau, tolong sadari apa yang Allah telah berikan setiap hari, setiap detik. Gimana kita bisa bilang Allah nggak mendengar doa kita? Allah nggak cuma mendengar, Allah merespon setiap doa. Lalu kenapa kalau merespon, tapi kadangkala Allah nggak merespon sesuai apa yang kita inginkan? Allah itu merespon doa kita dengan banyak cara. Yang perlu kita ingat adalah berdoa itu nggak sama dengan membuat pesanan di restoran. Saat berdoa, kita bukan di posisi pelanggan. Kalau kita seorang pelanggan, kita punya hak untuk komplain kalau kita nggak mendapat apa yang kita pesan, karena kita sudah membayar untuk item tertentu. Tapi dalam konteks berdoa, kita ini hamba, kita nggak membayar apapun ke Allah. Coba perhatikan Zakaria alaihissalam saat berdoa, dia menyebut Allah Rabb.
Allah, Engkaulah yang paling tinggi. Engkau Tuhan dan aku hamba. Jadi kita dalam posisi kerendahan hati. Karena itu kita percaya sama Allah bahwa apapun yang Dia beri, kita terima. Dan sekalipun kita memutuskan untuk tidak memberi, kita terima. Karena kita sadar bahwa Allah punya pengetahuan yang lebih baik dari kita. Allah tahu apa yang pantas kita terima. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa tentang sakitnya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Beliau tidak meminta kesembuhan karena beliau tidak tahu apakah itu yang terbaik atau tidak. Contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau membuat doa yang sangat tulus dan memohon seorang anak dari generasinya yang akan membawa Al-Quran. Tapi itu nggak terpenuhi melalui Ismail atau cucu dari cucunya. Doanya terpenuhi setelah banyak generasi kemudian, ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itulah waktu terbaik menurut Allah. Terakhir, hal yang perlu kita renungkan, kalau Allah itu terus menyediakan, bahkan tanpa diminta, dan kita nggak selalu mendapat apa yang kita harapkan, jadi sebenarnya buat apa kita itu berdoa? Poin penting dari doa adalah tentang membangun hubungan kepada Allah. Doa adalah pengakuan bahwa Allah menyediakan dan kita membutuhkan. Doa adalah wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ya, doa adalah ketika kamu percaya menyerahkan urusanmu kepada Allah. Doa adalah tentang memiliki kemitraan dengan Allah dan memahami bahwa Dia pasti memberi yang terbaik terlepas dari apa yang kita minta. Karena Dia sungguh tahu apa yang terbaik, sedangkan kita nggak tahu. Kita hanya berasumsi dan memprediksi dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Sekarang aku cuma mau mengingatkan diriku sendiri dan juga kamu. Yuk, kita memohon lebih banyak lagi ke Allah. Kita ngobrol lebih banyak lagi sama Allah. Jadi sampaikan kepada Allah dengan berdoa. Yakinlah bahwa Allah pasti akan jawab doa-doa kamu. Bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kamu dan untuk aku. Bayangkan, kamu punya akses yang tak terbatas untuk ketemu dengan satu-satunya zat yang punya kuasa dan punya segalanya. Gak seperti hanya kita gak bisa ketemu sama seorang raja atau presiden atau pimpinan penting yang berpengaruh, tapi kita bahkan untuk punya percakapan intim dengan rajanya para raja. Dimanapun, kapanpun, Allah selalu ada untukmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.